Jadi di dalam beternak kita harus berupaya. Gimana caranya kita bisa dapat pakan yang banyak, pakan yang berkualitas, pakan yang murah. Nah, semua itu bisa kita capai hanya dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Jaya di Kandang Jaya Farm. Kita dapat pertanyaan dari saudara kita. Kalau beternak dan pakannya 100% beli, apakah masih bisa untung? Karena tidak punya lahan bank pakan, lahannya hanya cukup buat kandang saja. Mohon pencerahannya. Nah, baik, kalau kita beternak dan pakannya full, itu beli, tentu saja ini spekulasi yang cukup berani. Kalau menurut saya, karena kalau saya pribadi itu tidak berani. Nah, ini bukan berarti saya ngendor-ngendori semangat bagi teman-teman yang mau memulai usaha ternak, tapi tidak sedikit peternak kambing domba itu yang gagal. Itu hanya karena pakannya 50% beli. Nah, kalau yang 50% pakannya beli saja kemungkinan gagalnya lebih besar, apalagi kalau 100% beli. Nah, maka dari itu ini wajib dipertimbangkan kembali, wajib untuk dihitung-hitung kembali. Nah, meskipun tidak sedikit juga peternak yang sukses dengan pakan beli. Tetapi kalau kita mau memulai, sebaiknya jangan langsung fokus ke pakan beli. Kalau memang kita mau menggunakan pakan beli, ini ada rumusnya. Yang pertama, ternak yang kita ternakkan itu jenis apa? Dan juga jumlahnya berapa. Nah, itu adalah rumusnya. Kalau seperti di kandang kami, di Jaya Farm, yang kami ternakkan adalah jenis kambing kacang. Dan juga kami ngambil kambing-kambing upgrade dari sisa-sisa spek breeding. Nah, di sini kita gemukkan untuk kita distribusikan ke daging atau ke jagal. Nah, kalau kambing kacang, kita menggunakan pakan 100% beli, tentu saja hasil dari kambingnya itu tidak akan bisa menutup kos dari pakannya. Belum lagi perawatan-perawatan yang lain. Nah, itu tadi jenis kambing itu harus kita pertimbangkan kalau memang mau menggunakan pakan beli. Setidaknya jenis yang kita pelihara minimal itu kambing-kambing yang kualitasnya bagus, seperti kambing bur, PE kali gesing, kambing perah. Nah, itu kalau memang mau menggunakan pakan beli itu masih bisa dipertimbangkan. Dan juga yang kedua, jumlahnya. Kalau jumlahnya kita hanya 10 sampai 20 dan pakannya full pakan beli, ini juga kayaknya belum bisa menutup. Karena kalau kambingnya sedikit, kita beli pakannya juga sedikit. Nah, beli pakan sedikit dengan kita beli pakan langsung banyak, tentu saja akan ada selisih harga. Maka dari itu, kalau memang kita mau menggunakan pakan beli, bisa saja. Yang jelas, ternaknya memang ternak kambing berkualitas dan jumlahnya banyak. Nah, insya Allah nanti perputarannya itu bisa untuk menutup kos dari pakan yang kita beli. Nah, sahabat Jaya, jadi kita tidak punya lahan bank pakan, tentu saja bukan sebuah halangan untuk kita tidak beternak. Kan kita masih bisa sewa. Sama saja, kita tidak punya pakan, tapi kita beli. Nah, gimana kalau kita alokasikan dana untuk beli pakan itu ke sewa lahan? Karena kalau kita beli pakan, tentu saja itu hanya untuk sesaat saja. Hari ini kita beli untuk pakan nanti, untuk pakan besok, dan besoknya kita harus mikir beli lagi. Beda kalau memang dana itu kita alokasikan ke sewa lahan. Nah, tentu saja mungkin kita hanya menunggu 2 bulan atau 2 bulan lebih dikit dari mulai kita tanam itu kita sudah mulai bisa panen. Dan setelah kita panen 30 hari atau 40 hari berikutnya kita sudah panen lagi. Dan itu untuk jangka panjang. Dan juga keuntungan yang lain, kita bisa mendapatkan hijauan atau pakan ternak itu sesuai dengan yang kita mau. Karena dengan kita punya lahan, kita bisa tanam apapun yang menurut kita baik untuk pakan. Misalnya kita bisa tanam odot yang kita kombinasikan dengan singkong karet.
atau di sekeliling lahannya itu bisa kita tanami tanaman indigofera atau ramban-ramban yang lain yang tentunya bisa membuat pakan yang akan kita dapatkan semakin komplit lagi. Nah, masih ada keuntungan lagi dengan kita sewa lahan. Sebagian lahan itu bisa kita sisihkan untuk kita tanami tanaman-tanaman sayur yang bisa kita konsumsi. Jadi dari ramban kita masih dapat, konsumsi sayur harian kita masih bisa terpenuhi. Nah, dengan cara seperti itu, insya Allah kita bisa mendapatkan ramban atau pakan ternak dalam jangka waktu yang panjang, dan kita hanya modal sekali. Dan kalau dihitung keseluruhan, tentu saja akan lebih murah. Yang perlu diingat, kalau kita beternak kambing domba, kita memang butuh pakan yang sangat banyak sekali. Karena di dalam istilah ternak, itu tidak ada libur makan. Dan juga tidak ada istilah mogok makan. Makanya setiap hari, itu nggak peduli hari Minggu, hari besar, hari nasional, tetap kita harus menyediakan pakan secukupnya. Maka dari itu, ketersediaan pakan itu wajib kita adakan. Dulu, kita juga itu nyewa. Hampir semua lahan yang kami tanami hijauan pakan ternak, itu kami sewa. Meskipun sekarang, tanah yang dulu kita sewa, sekarang sudah menjadi hak milik kami. Tentu saja, itu setelah kita dapat hasil dari peternakan. Intinya, pakan beli boleh, asal jangan 100%. Misalnya, kita beli itu hanya untuk melengkapi saja, seperti pakan penguat. Dan tentunya, untuk meningkatkan kualitas ternak kita. Tentu saja, itu tidak semahal seperti kalau kita pakannya 100% beli. Karena saat kita masuk ke dunia peternakan, di awal itu kita sudah mengeluarkan modal yang cukup besar. Untuk investasi di kandangnya, untuk modal beli bibitan ternaknya. Nah, jangan sampai pakannya juga kita full beli. Jadi, di dalam beternak, kita harus berupaya. Gimana caranya kita bisa dapat pakan yang banyak, pakan yang berkualitas, pakan yang murah. Nah, semua itu bisa kita capai hanya dengan kita menanam. Nah, sahabat Jaya, ini saja yang dapat kami paparkan atas pertanyaan saudara kita tadi. Semoga saja dari jawaban saya ada manfaat yang bisa dipetik. Dan semoga peternak kambing domba semuanya sukses. Terima kasih, kita jumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.